The Reincarnated Villain Makes the Heroine Start Fully Booked for Forgiveness Chapter 31 Bahasa Indonesia. Menambahkan dukungan untuk mode gelap. Asteris. Di atas altar. Lin Yan membawa Xiao Yanran dan berjalan selangkah demi selangkah ke platform tinggi di depannya. Dia meletakkan adiknya di platform tinggi dan menatap adiknya dengan ekspresi lembut. Dia kemudian membungkuk dan dengan lembut mencium kening saudara perempuannya, dan perlahan berdiri. Meluruskan punggungnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin. Engah, tepat pada saat itu, dia menggunakan telapak tangannya untuk menembus dadanya, menyebabkan luka mengerikan muncul. Lukanya terlihat sangat dalam hingga ke tulang. Meskipun rasa sakit yang hebat membuat wajah Lin Yan samar-samar mengungkapkan tampilan yang menyakitkan, dia tidak membuat suara apapun. Setelah sedikit beradaptasi dengan rasa sakit, dia menusuk dadanya lebih dalam lagi dan mengulurkan tangan untuk melebarkan luka mengerikan itu sedikit demi sedikit. Di antara tulang-tulang yang terletak di dalam dadanya, sebuah tulang diukir dengan tulisan misterius tidak termasuk yang menyenangkan. Ini adalah tulang tertinggi. Meregangkan tangannya langsung ke dadanya, Lin Yan meraih tulang tertinggi. Pada saat ini, dia langsung dipenuhi dengan ribuan kali rasa sakit dan ribuan kali siksaan. Bahkan orang seperti Lin Yan yang sudah terbiasa menahan rasa sakit, wajahnya berubah dan tubuhnya bergetar hebat saat ini. Dia memiliki tulang tertinggi sejak lahir, dan tubuhnya telah lama menyatu menjadi satu. Tulangnya, bahkan jiwanya, keduanya menyatu dengan tulang tertinggi. Ketika dia menggalinya dari tubuhnya dengan paksa, dia sangat kesakitan. Rasa sakit ini hampir sebanding dengan menghancurkan tulang dan menggores sumsum. Selalu hanya ada satu tulang tertinggi di dunia. Tulang tertinggi Xiao Yanran sebenarnya diberikan oleh Kaisar Surgawi. Di depan cermin harta karun Linglong, kerumunan menyaksikan Lin Yan yang ulet dengan paksa menggali tulang tertingginya. Meskipun mereka tidak benar-benar merasakan sakitnya, mereka juga merasa tidak nyaman di sekujur tubuh. Sementara itu, mata orang banyak yang melihat Xiao Yanran juga menjadi aneh. Baiklah, jangan bicara tentang tindakan Kaisar di masa depan. Tapi sejauh menyangkut situasi saat ini, bagi Xiao Yanran, memiliki saudara seperti Lin Yan benar-benar merupakan berkah yang telah dibudidayakan selama beberapa kehidupan. Jika bukan karena Lin Yan, mereka takut dia hanya akan menjadi manusia biasa selamanya, dan bahkan tidak bisa berkultivasi. Bagaimanapun, mereka semua telah melihat kultivasi Xiao Yanran sebelumnya, dan bahkan setelah berlatih selama beberapa tahun, dia bahkan tidak bisa merasakan kehadiran ki spiritual. Selain itu, dia memiliki fisik fana paling biasa di seluruh benua Lingxuan. Bahkan jika dia terus berlatih seumur hidup, dia tidak akan bisa menyeberang ke dunia kultivasi. Dibandingkan dengan Dr. Kim, yang memiliki tingkat kultivasi rendah memenuhi syarat lebih baik darinya. Hanya karena Lin Yan mengorbankan tulang tertingginya, Xiao Yanran menjadi peri Yanran yang terkenal hari ini. Patreon.com/Noice Translations. Ini tidak mungkin. Xiao Yanran masih tidak bisa menerima ini. Sepertinya seluruh orang kehilangan jiwanya, dia kemudian tiba-tiba mengambil beberapa langkah menuju Linglong Baojing. Yanran, hati-hati. Lin Feng dan beberapa orang yang peduli dengan Xiao Yanran tanpa sadar pergi, mencoba menarik Xiao Yanran kembali. Tetapi setelah mereka mengambil beberapa langkah, satu persatu, wajah semua orang langsung menjadi pucat. Sementara beberapa lainnya mengerang kesakitan. Jika kamu mendekati cermin harta karun Linglong, kamu akan merasakan perasaan orang di cermin. Readat Noice Translation. Saat ini, Lin Yan secara paksa menggali tulang tertingginya sendiri. Tentu saja, rasa sakit seperti ini membuat wajah mereka pucat, jadi mereka dengan cepat mundur, tidak berani mendekat. Pada saat ini, hanya Xiao Yanran yang berdiri lebih dekat ke cermin harta karun Linglong. Wajahnya juga pucat sementara keringat dingin muncul di dahinya yang cerah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia sepertinya jatuh kapan saja. Tapi kemudian, dia tertawa pahit. Apakah ini apa yang dia rasakan sekarang? Bagaimana dia bertahan dalam rasa sakit seperti itu? Di benua Lingxuan, Xiao Yanran dikenal dengan beberapa nama seperti Peri Yanran, Peri Dingshan, Del. Tapi tidak peduli apa namanya, sikap dingin dan arogansinya sangat terkenal. Jika tidak, Lin Feng, yang basis kultivasinya telah mencapai tertinggi kedua di benua Lingxuan, kedua setelah Kaisar Surgawi, tidak akan meringkuk ketakutan di hadapan Xiao Yanran. Dia takut padanya, jadi dia bahkan tidak berani mengatakan beberapa kata lagi. Tapi hari ini, Xiao Yanran merasa semua arogansi dan temperamen dingin sebelumnya telah menjadi lelucon. Semua yang dia miliki sebenarnya diberikan oleh Kaisar Surgawi, kakaknya. Bahkan jika kakaknya mengambilnya kembali, tidak ada yang salah dengan itu, kan? Kenapa kamu tidak mengatakannya saja? Mengapa begitu kejam dan kejam padaku? Xiao Yanran tersenyum sedih dan menangis dengan suara rendah. Patreon.com/Noice Translations. Melihatnya seperti ini, Xiao Mei mengerutkan kening dan menatap Xiao Yanran yang telah kehilangan jiwanya. Dengan mendengus dingin, dia berbicara dengan dingin, "Saudari Yanran, Kaisar Surgawi memperlakukan kamu dengan sangat baik, tetapi hal-hal yang dia lakukan kepada kamu sesudahnya sudah cukup untuk mengimbangi kebaikan ini. Terlebih lagi, ketika kita membunuh Kaisar Surgawi hari ini, itu bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Ini demi miliaran orang yang tinggal di benua Lingxuan. Ya, Yanran, kamu tidak perlu terlalu sedih. Ini bukan salahmu, dialah yang telah berubah." Lin Feng juga buru-buru menambahkan. Yang lain di sekitar mengatakan satu demi satu, mencoba membujuk Xiao Yanran. Namun, Xiao Yanran tidak memperhatikan mereka. Dia masih berdiri lebih dekat ke cermin harta karun Linglong, merasakan rasa sakit yang menusuk tulang datang dari tubuhnya. Sebelumnya, dia hampir pingsan karena rasa sakit ini.
Tapi sekarang, rasa sakit yang datang dari tubuh jauh lebih sedikit daripada rasa sakit di dalam hatinya. Kenapa? Kenapa? Jelas kamu begitu baik padaku saat itu. Kamu tidak takut mati untukku. Jadi kenapa? Kenapa kamu menjadi begitu dingin dan tidak berperasaan padaku nanti? The Reincarnated Villain Makes the Heroines Tearfully Book for Forgiveness Chapter 32 Bahasa Indonesia. Bab 32, akankah kakakmu melakukan hal yang sama untukmu? Sedikit demi sedikit tulang tertinggi digali oleh Lin Yan sendiri. Terlebih lagi, dia tidak berhenti bahkan ketika rasa sakit yang menusuk tulang membuat tubuhnya bergetar. Di luar cermin harta karun Linglong, Xiao Yanran, yang merasakan hal yang sama dengan Lin Yan, juga gemetar kesakitan. Perasaan mencabut tulang tertinggi secara paksa dari tubuh ini terlalu menyakitkan. Itu seperti 10.000 semut melahap jantung, membuat orang-orang hampir kehilangan akal. Tetapi semakin dia merasakannya, semakin tidak nyaman hatinya. Hampir setengah jam kemudian, Lin Yan akhirnya bisa menggali tulang tertinggi dari tubuhnya. Tulang tertinggi ini, yang bersinar dengan cahaya kristal, tampaknya berubah menjadi bola cahaya dan muncul di tangannya. Ketika semua orang melihatnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan mata serakah. Tulang tertinggi adalah harta yang bahkan ingin dimiliki oleh seorang abadi. Sementara Lin Yan memegang tulang tertinggi, dia nyaris tidak ragu-ragu dan perlahan membawanya ke Xiao Yanran. Kemudian, dia membuka keras Xiao Yanran dengan jari-jarinya dan dengan hati-hati memotong luka kecil di tulang selangkah Xiao Yanran. Kemudian tulang tertinggi ini didorong sedikit demi sedikit. Meskipun metode ini agak biadab, efeknya cukup jelas. Setelah dibebaskan dari Lin Yan, tulang tertinggi sangat membutuhkan tuan rumah. Jadi ketika memasuki tubuh Xiao Yanran, tulang tertinggi ini dengan cepat bergabung dengan tulang Xiao Yanran. Di luar cermin harta karun yang berlama-lama, Xiao Yanran tidak bisa menahan diri untuk tidak menjangkau dan menyentuh tulang selangkanya. Di klavikulanya, ada bekas luka kecil yang sangat tidak mencolok. Xiao Yanran selalu berpikir bekas luka ini ditinggalkan secara tidak sengaja di masa kecilnya, namun, dia tidak pernah berharap bekas luka ini datang dengan cara ini. Patreon.com/Noice Translations. Melihat bahwa tulang tertinggi telah bergabung ke dalam tubuh Xiao Yanran, Lin Yan tidak bisa lagi menopang dirinya sendiri dan terhuyung-huyung ke samping. Sekarang, cepat sembuhkan adikku. Lin Yan mengangkat kepalanya untuk melihat wanita parubaya dan berkata dengan nada keraguan mutlak. Jika roh artefak ini di hadapannya menemukan alasan lain kali ini, Lin Yan pasti akan melompat dan bertarung dengannya dengan kekuatan terakhirnya. Hal baiknya adalah roh artefak tidak melakukan hal lain kali ini. Mengangguk kepalanya, wanita parubaya itu melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya segera menyelimuti Xiao Yanran. Dalam sorotan cahaya, sosok Xiao Yanran perlahan menghilang. Wanita parubaya itu kemudian menjelaskan, aku mengirimnya ke dimensi terlarang Sekte Dewa Bintang untuk berkultivasi. Hanya setelah dia mencapai ranah pencapaian Dao, dia akan muncul di dunia ini. Lalu bagaimana dia akan menemukanmu? Tidak perlu mencariku, aku mungkin tidak bisa hidup sampai saat itu. Nada bicara Lin Yan datar, tapi kata-katanya mengejutkan semua orang. Itu memang benar, pada saat ini, tubuh roh surgawinya runtuh, semua bentuk darmanya hancur, dan tendon dan pembuluh darah internalnya berantakan. Satu-satunya tulang tertinggi juga telah digali secara paksa olehnya. Jadi, jelas tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia sekarang berada di ujung talinya dan sebatang lilin ditiup angin. Jika dia dalam kondisi ini, bagaimana dia pulih setelahnya? Sulit dipercaya bahwa orang lumpuh seperti itu akan menjadi kaisar surgawi yang tak terkalahkan di masa depan. Mungkinkah dia menemukan beberapa kesempatan untuk memperbaiki luka-lukanya di tubuhnya? Kerumunan di luar cermin harta karun Linglong menatap Lin Yan yang hampir mati, mau tidak mau bergumam. Sekarang, mereka sebenarnya telah membahas topik ini beberapa kali, tetapi kali ini, mereka benar-benar merasa bahwa Lin Yan tidak akan memiliki kesempatan untuk pulih lagi. Tapi sekarang lagi, itu justru sebaliknya. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa pemuda lumpuh di dalam cermin harta karun Linglong ini tidak hanya pulih tetapi juga menjadi kaisar surgawi yang tak terkalahkan di masa depan. Hal ini menyebabkan mereka mengembangkan mentalitas perasaan canggung dan ingin tahu. Di altar, Xiao Yanran diusir, dan hanya Lin Yan dan roh artefak yang tersisa. Akhirnya, dia tidak perlu khawatir tentang kehidupan Xiao Yanran yang aman di kemudian hari. Memikirkan ini, Lin Yan benar-benar lega dan memiliki senyum di sudut mulutnya meskipun kulitnya pucat. Senior, aku punya satu hal lagi untuk diminta, dan aku harap kamu dapat membantu aku dengan ini. Suaranya menjadi samar. Seolah dia menebak apa yang akan ditanyakan Lin Yan, mata wanita parubaya itu membawa beberapa prasangka, aku tidak memiliki hak untuk menggunakan sumber daya dalam perbendaharaan Sekte Dewa Bintang, aku tidak dapat menyelamatkan kamu. Tidak perlu menyelamatkanku. Untuk sesaat, mata Lin Yan tampaknya secara bertahap kehilangan fokus. Tidak ada seorang pun yang tersisa di Sekte Dewa Bintang, jadi dia pasti akan merasa kesepian. Bisakah kamu memperlakukannya dengan baik? Tidak dapat memahami apa yang dia katakan, wanita parubaya itu sedikit mengernyit dan menjawab, aku tidak tahu bagaimana memperlakukannya dengan baik. Nada bicara Lin Yan semakin rendah dan lemah saat dia berbicara. Yanran menyenangkan, dan kultivasinya mungkin lebih lambat. Tidak peduli apa, tolong jangan salahkan dia. Bukankah menyalahkannya berarti memperlakukannya dengan baik? Wanita parubaya itu sedikit curiga, tetapi masih mengangguk dan berkata, begitu, aku akan mencoba yang terbaik. Namun, memeriksa kondisi Lin Yan, sepertinya dia akan kehilangan kesadaran setiap saat.
Wanita parubaya itu tidak bisa tidak bertanya. Aku tidak pernah mengerti emosi manusia. Dapatkah aku mengajukan pertanyaan? Jika kamu berada di tempatnya di masa depan, apakah saudara perempuan kamu akan melakukan hal yang sama kepada kamu? Dia akan. Sebuah suara rendah keluar dari mulut Lin Yan. Meskipun suaranya rendah itu tidak membawa keraguan sedikit pun. Tentu saja, dia akan melakukannya. Karena dia adalah saudara perempuannya. Patreon.com/Noice Translations. Ledakan, ledakan, ledakan. Pikiran Xiao Yanran, pada saat ini, seperti gelombang guntur yang menghantamnya. Dia mengerti segalanya sekarang, bagaimana dia tumbuh tanpa orang tuanya. Mengapa dia memiliki tulang tertinggi? Mengapa dia bisa bergabung dengan sekte kuno Star God Sect? Bahkan mengapa tuannya begitu lembut padanya sekarang terungkap. Semua ini terjadi karena remaja di hadapannya ini. Dan remaja ini adalah kakaknya. Sebelumnya, Xiao Yanran acuh tak acuh, karena dia terlalu membenci saudara ini. Tapi sekarang lagi, mendengarkan kakaknya berkata, dia akan, tanpa ragu-ragu, Xiao Yanran tidak bisa lagi menahan emosinya. Air mata mengalir di wajahnya seperti banjir yang menghancurkan dinding. Wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Dia kehilangan suaranya dan mulai menangis kesakitan. Tidak, aku tidak melakukan ini padamu ah. Xiao Yanran jatuh ke tanah di depan cermin harta karun Linglong dan mulai menangis dengan getir. Tidak ada lagi tatapan peri yang dingin dan bangga di masa lalu sejak dia gagal menjaga kepercayaan kakaknya. Kemudian, adegan demi adegan mulai bergema di benaknya. Kaisar Surgawi harus dibunuh. Kaisar Surgawi telah melakukan banyak kejahatan, membunuhnya 100 kali tidak terlalu banyak. Aku adalah saudara perempuan Kaisar Surgawi dan tahu banyak rahasia. Aku akan memimpin kamu untuk menyerang Kaisar Surgawi secara diam-diam. Apakah saudara perempuan seperti ini yang dia harapkan untuk dilihat? Cara dia memperlakukannya, pada akhirnya, dia masih mengecewakannya. Hati Xiao Yanran merasakan sedikit rasa sakit. Tidak peduli apa, dia seharusnya tidak memperlakukan kakaknya seperti itu. Karena dia tidak memenuhi syarat untuk itu. Readat Noice Translation. Satu persatu, mereka semua terdiam saat melihat Xiao Yanran, yang menangis dengan getir. Meskipun Kaisar Surgawi kemudian melakukan banyak kejahatan. Tapi sejauh apa yang dia lakukan untuk Xiao Yanran, reaksinya sekarang benar-benar normal. Jika itu salah satu dari mereka, mereka takut mereka akan melakukan hal yang sama. Yanran, masalah telah berlalu. Lin Feng tersenyum sinis ingin membujuk Xiao Yanran lagi. Tapi Xiao Yanran sepertinya telah membuat beberapa keputusan dan perlahan berdiri. Tidak, ini belum berakhir. The Reincarnated Villain Makes the Heroines Are Fully Booked for Forgiveness Chapter 33 Bahasa Indonesia. Kakakku belum mati. Xiao Yanran berdiri, dan tatapan sedih dan terisak di matanya berangsur-angsur menghilang. Melihat cermin harta karun Linglong di depannya, dia berbalik menghadap Lin Feng dan kerumunan di belakangnya, mengungkapkan ekspresi tekad. Cermin harta karun Linglong akan menghabiskan semua basis kultivasi saudara laki-lakiku, lalu dia akan menjadi manusia biasa. Aku akan membawanya bersamaku dan meninggalkan benua Lingxuan dan tidak pernah kembali. Aura masam menyebar dari tubuh Xiao Yanran. Tidak ada keraguan bahwa jika seseorang menolak Xiao Yanran sekarang, dia pasti akan bertarung dengan nyawanya. Patreon.com/Noice Translations. Melihat penampilan tegas Xiao Yanran, Lin Feng merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Selama ini, Xiao Yanran selalu menjadi pendukung terkuat di sisinya. Meskipun dia memiliki banyak pembantu, misalnya, Tenggang dan yang lainnya semuanya disatukan oleh bantuan Xiao Yanran. Belum lagi, kecantikan tak tertandingi Xiao Yanran telah lama membuatnya kecanduan, tidak bisa melepaskan diri. Tapi sekarang, Xiao Yanran benar-benar berbalik melawan dia dan yang lainnya untuk memihak Kaisar Surgawi. Bagaimana dia bisa mentolerir ini? Sialan, Kaisar Surgawi terkutuk ini. Lin Feng mengutuk berkali-kali di dalam hatinya, tetapi wajahnya tetap tenang saat dia mencoba yang terbaik untuk membujuk, Saudari Yanran, Kaisar Surgawi baik padamu sebelumnya, tapi jangan lupa bagaimana dia memperlakukanmu sesudahnya. Hanya karena masalah sepele, dia bahkan melemparkanmu ke kolam yang melahap hati, dan kamu harus menderita 1000 tahun siksaan di sana. Kalau tidak, karaktermu yang hidup dan cantik tidak akan berubah menjadi acuh tak acuh seperti ini. Terlebih lagi, dia juga menggali tulang tertinggimu pada akhirnya, membuatmu kehilangan semua basis kultivasimu dan hampir menjadi manusia fana. Lin Feng berbicara dengan tajam. TN, tulang tertinggimu. Apakah protagonisnya bodoh? Patreon.com/Noice Translations. Dia terus mengatakan lebih banyak tentang betapa kejamnya Kaisar Surgawi terhadap Xiao Yanran. Orang lain juga menyuarakan pikiran mereka ingin membujuk Xiao Yanran untuk kembali. Bagaimanapun, ekspresi Xiao Yanran tetap tidak berubah, dan dia menggelengkan kepalanya dengan dingin. Kamu tidak mengerti, itu saudaraku yang ingin aku selamatkan, bukan Kaisar Surgawi, apalagi, bahkan jika dia ditolak dan dihina oleh ribuan orang, aku tidak boleh memperlakukannya seperti ini, aku tidak berhak untuk itu. Di dalam cermin harta karun Linglong, mendengarkan kata-kata Xiao Yanran di luar, Lin Yan cukup lega. Tapi dia masih sedikit tidak puas, aku hampir menangis ketika aku membuat konten ini, dan aku tidak bisa membuat Xiao Yanran bahagia. Bahkan dengan pengkhianatan, sepertinya aku masih perlu menambahkan api lagi untuk membuat Xiao Yanran senang, serahkan sepenuhnya ke sisiku. Meskipun ingatannya telah menyatu dengan Kaisar Surgawi, ingatan ini tidak lengkap dan terfragmentasi. Dengan demikian, Lin Yan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengingat sejenak. Dia ingin menemukan perbuatan lain dan menggunakannya untuk memberi Xiao Yanran pukulan terakhir nanti.
Tapi semakin dia ingat ekspresinya menjadi lebih aneh. Ada yang salah, isi yang aku buat didasarkan pada ingatan yang terfragmentasi dari Kaisar Surgawi. Secara teoritis itu harus sangat berbeda dari kenyataan Kaisar Surgawi, tetapi mengapa sistem belum mengingatkan aku tentang pelanggaran setidaknya untuk 1 kali? Meskipun ada batasan, semuanya berjalan dengan mulus seperti sutra, seolah-olah ini benar-benar perbuatan Kaisar Surgawi di masa lalu. Lin Yan menyusun konten, dan semakin dekat dengan perbuatan Kaisar Surgawi di masa lalu, semakin besar kemungkinan itu akan menjadi kenyataan. Jika dia menulis sesuatu yang melanggar akal sehat, maka itu akan dianggap tidak sah oleh sistem. Namun, sejak awal, Lin Yan telah mengumpulkan begitu banyak konten, namun sistem tidak pernah menilai dia melanggar bahkan sekalipun. Ini membuat Lin Yan tenggelam dalam pikirannya. Misalnya, dia berpikir bahwa konten yang dia tulis secara tidak sengaja tumpang tindih dengan pengalaman Kaisar Surgawi yang sebenarnya. Tepat ketika Lin Yan mulai curiga, di luar lingering Treasure Mirror, perubahan mendadak terjadi. Patreon.com/Noice Translations. Xiao Yanran tampak dingin dan berdiri di depan cermin harta karun Linglong. Dia lebih suka membuat musuh dengan orang banyak untuk menyelamatkan hidup Lin Yan. Orang-orang di sekitar, kebanyakan dari mereka adalah kenalannya. Melihat Xiao Yanran dengan cara ini, tidak ada cara lain selain menjadi tidak berdaya. Mereka tidak bisa membunuh Xiao Yanran, mereka benar-benar tidak bisa melakukannya. Tetapi di seluruh benua Lingxuan, ada beberapa yang bisa melakukan ini dengan kejam. Napas yang sangat panas tiba-tiba turun di atas kepala semua orang. Pada saat yang sama, ada juga suara yang lembut dan mendominasi. Xiao Yanran, kamu ingin menyelamatkan Kaisar Surgawi, ratu ini tidak setuju. Dengan suara ini, bola api tiba-tiba muncul di atas kepala orang-orang. Saat bola api meledak, seorang wanita mengenakan jubah ratu emas yang mempesona, seorang wanita dengan proporsi tubuh yang sangat baik dan wajah yang sempurna, tiba-tiba muncul. Api di belakangnya secara otomatis membentuk tahta. Dia kemudian duduk di atas tahta di atas semua orang, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Melihat kerumunan, sepasang kaki panjang lurus putihnya, dengan santai sedikit meregang. Hal ini membuat banyak orang yang menontonnya menjadi sedikit bermulut kering. Bahkan mata Lin Feng menyala, dibandingkan dengan Xiao Yanran, yang dikenal dengan sifatnya yang dingin dan arogan, wanita yang muncul saat ini tampak lebih sempurna. Mulia, elegan, tenang, yang lebih menakjubkan adalah aura dominan yang dipancarkan tubuhnya. Melihat pengunjung, Lin Feng buru-buru tersenyum dan mengambil inisiatif untuk menyapa, "Ni Huang, kamu di sini juga?" Sambil menyapanya, dia juga berjalan ke arahnya. Pengunjung itu melirik Lin Feng, senyum muncul di sudut bibirnya, dan berkata, "Ingat di masa depan, panggil aku Ratu." Lin Feng berhenti di jalurnya dengan sedikit malu. Melihat tatapan wanita ini, orang lain di sekitar juga dipenuhi dengan kewaspadaan. Karena wanita yang muncul saat ini adalah ratu segala iblis yang terkenal di benua Lingxuan. Dia adalah ratu dari semua ras iblis. The Reincarnated Feline Makes the Heroines Tear Fully Book for Forgiveness Chapter 34 Bahasa Indonesia. Bab 34 Biarkan dia berlutut dan panggil aku ayahnya. Ni Huang, Ratu 10.000 Iblis, memiliki tubuh Phoenix abadi, menjadikannya kaisar iblis yang lahir secara alami. Ranah kultivasinya telah mencapai puncak keabadian. Hanya sedikit dia juga bisa menerobos ke alam keabadian. Bahkan jika dibandingkan dengan Lin Feng, dia tidak jauh lebih rendah. Sebagai Ratu Ras Iblis, dia adalah sekutu Lin Feng yang paling dapat dipercaya dalam pemberontakannya melawan Kaisar Surgawi. Dia juga salah satu dari 10 pemeran utama wanita dalam novel tersebut. Saat Ratu 10.000 Iblis muncul, beberapa sosok Demon Great Saints juga muncul di sekitarnya. Bunuh Kaisar Surgawi, sebuah suara menderu keluar dari mulut mereka, dan seluruh istana 9 surga dikelilingi. Meskipun ras iblis juga dianggap sebagai salah satu kekuatan utama, lawan mereka sulit untuk dihadapi, jadi mereka sampai di sini sekarang. Xiao Yanran, Kaisar Langit membunuh banyak orang dari klan iblisku. Jika kita tidak membunuh Kaisar Surgawi hari ini, bukankah itu berarti kematian klan iblisku sia-sia? Ni Huang, Ratu klan iblis tersenyum dingin dan menatap Xiao Yanran dari atas. Seluruh ras iblis ingin memberontak melawan Kaisar Surgawi karena, selama 10.000 tahun terakhir, Kaisar Surgawi telah membunuh ribuan orang dari ras iblis. Bagaimana kebencian berdarah ini bisa dilupakan dengan mudah? Itu sebabnya dia sangat tidak puas dengan keputusan Xiao Yanran untuk menyelamatkan Kaisar Surgawi. Tidak menunggu Xiao Yanran berbicara, Xiao Mei berdiri di samping, tiba-tiba membuka mulutnya. "Saudari Yanran, meskipun aku selalu memperlakukan kamu sebagai saudara perempuan aku sendiri, Kaisar Surgawi, dia membunuh ayah aku harus membalaskan dendam ayah aku." Mengatakan itu, aura luar biasa muncul dari tubuh Xiao Mei. 10 pemeran utama wanita, semuanya memiliki kultivasi yang sangat mendalam. Dengan demikian, Xiao Mei juga berada di alam abadi. Patreon.com/Noice Translations. Ekspresi Xiao Yanran berubah dingin saat dia melihat Xiao Mei dan Ratu 10.000 Iblis yang berdiri untuk menghentikannya. "Kalau begitu ayo bertarung, kecuali kamu mengalahkanku, kamu tidak bisa mengambil nyawanya." Aura yang kuat melonjak keluar dari tubuh Xiao Yanran. Karena dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat abadi, tekanan membuat iblis gemetar ketakutan. Melihat ini, Ratu 10.000 Iblis, yang berada di udara, mencibir padanya. Kekuatannya cukup untuk menekan Xiao Yanran, tapi sebelum dia bisa bergerak, tubuh Xiao Mei meledak dengan kekuatan yang sama dan bentrok dengan kekuatan Xiao Yanran. Aula di sekitarnya mulai bergetar karena itu adalah pertempuran antara dua pembangkit tenaga listrik tingkat abadi.
Meskipun Istana Surgawi ke-9 memiliki banyak susunan perlindungan, itu tidak dapat menahan pertempuran antara dua makhluk abadi. Melihat wajah tekad Xiao Yanran, Xiao Mei dipenuhi amarah dan berkata dengan dingin, "Saudari Yanran, ini terakhir kalinya aku memanggilmu seperti itu. Karena kamu ingin bertarung, kami akan bertukar tempat dan bertarung." Kemudian cermin perunggu, senjata abadi, muncul di tangan Xiao Mei. Ketika cermin perunggu sedikit bergetar, dia dan Xiao Yanran, yang berseberangan, segera menghilang tanpa jejak. Tetapi semua orang yang hadir dapat dengan jelas merasakannya. Di suatu tempat di benua Lingxuan, dua pembangkit tenaga listrik abadi muncul dan bertarung dengan sengit. Adegan yang menghancurkan ini membuat mereka tertawa getir. Sejujurnya, siapa yang mengira bahwa bahkan setelah Kaisar Surgawi ditangkap tiba-tiba ada konflik di antara mereka. Mari kita tunggu sampai kita membunuh Kaisar Surgawi, lalu kita akan menghibur saudari Yanran dengan benar. Lin Feng menghela nafas tak berdaya. Patreon.com/Noice Translations. Ratu 10.000 iblis ada di udara. Pada saat ini, dia mendengus dan duduk lagi di singgasana yang menyala di belakangnya. Seseorang benar-benar merawatnya, lagi pula aku terlalu malas untuk bermain dengannya. Namun, cermin harta karun Linglong ini sebenarnya membutuhkan waktu 3 hari untuk membunuh Kaisar Surgawi, ini terlalu lambat, ras iblis kita tidak bisa menunggu selama itu. Kemudian, nyala api tiba-tiba keluar dari tangan Ni Huang, sang ratu. Bola api ini menyelimuti cermin harta karun lingering di depannya. Dan aliran kekuatan api yang stabil mulai mempercepat kekuatan pemurnian Linglong Treasure Mirror. Dengan bantuan Ni Huang, tidak maksudku ratu, akan lebih mudah bagi kita untuk membunuh Kaisar Surgawi. Lin Feng sangat puas dengan gerakannya dan memujinya sambil tersenyum. Di sisi lain, tatapan 10.000 ratu iblis jatuh pada cermin harta karun Linglong. Di dalam cermin harta karun Linglong, Lin Yan bisa melihat 10.000 ratu iblis yang pemarah dan sombong di luar melalui cermin. Saat ratu 10.000 iblis menyalakan api yang menyala-nyala itu mengenai di atas cermin harta karun yang berlama-lama. Lin Yan, yang berada di dalam Lingering Treasure Mirror, jelas merasa bahwa kekuatan pemurnian dari Lingering Treasure Mirror mulai meningkat. Ini berarti waktu yang tersisa baginya untuk membalikkan nasibnya semakin berkurang. Kamu kecil, aku pasti akan membuat ratu ini berlutut dan memanggilku ayahnya nanti. Lin Yan meludahkan beberapa kata dengan pelan, namun, dia dengan cepat membuka editor kehidupan dan melanjutkan menulis. Awalnya, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menaklukkan semua pikiran dan tubuh Xiao Yanran sekaligus. Tapi sekarang, sepertinya dia harus membuat Xiao Yanran menunggu sedikit lebih lama. Sebaliknya, Ratu 10.000 setan ini, Ni Huang, telah menjadi masalah yang paling mendesak untuk dipecahkan sekarang. Patreon.com/Noice Translations. Ratu 10.000 iblis berbeda dari Xiao Yanran. Xiao Yanran dan Kaisar Surgawi memiliki hubungan kakak adik. Terlebih lagi, Xiao Yanran sendiri adalah orang yang terlihat dingin di luar tetapi sebenarnya hangat di dalam. Jadi, menundukkan Xiao Yanran oleh editor kehidupan tidak terlalu sulit bagi Lin Yan. Namun, Queen of All Demons Rache berbeda, hanya ada kebencian hina antara dia dan Kaisar Surgawi. Saat itu, ketika Kaisar Surgawi belum menjadi Kaisar Surgawi, dia disebut Jenderal Besar Setan Pembantaian. Seperti namanya, itu karena dia membunuh cukup banyak orang dari ras iblis sehingga dia mendapatkan gelar itu. Bisa dibayangkan berapa banyak anggota ras iblis yang mati di tangan Kaisar Surgawi. Tentu saja, iblis memiliki kebencian yang mendalam di lautan darah sejak saat itu. Seorang karakter dengan sikap bangga dan dikuasai seperti ratu, Lin Yan ingin menaklukkan Ratu 10.000 setan dengan menggunakan editor kehidupan. Yah, ini akan jauh lebih sulit daripada mengalahkan Xiao Yanran sebelumnya. Lin Yan merenung sejenak dan mulai menulis. The Reincarnated Villain Makes the Heroines Are Fully Booked for Forgiveness Chapter 35 Bahasa Indonesia. Di dalam cermin harta karun yang berlama-lama, video terus diputar, tidak peduli dengan dunia luar dengan cara apapun. Setelah wanita parubaya mengajukan pertanyaan terakhir kepada Lin Yan, dia berubah menjadi cahaya bintang dan kemudian menghilang. Bersama dengannya, seluruh area di sekitar dan altar juga menghilang. Lin Yan, berbaring di altar, terlempar keluar dari ruang ini dan jatuh di sebidang tanah tandus. Pada saat ini, kondisinya sudah sangat menyedihkan. Sepintas dia tampak mati, namun, dadanya yang sedikit naik membuktikan bahwa dia masih hidup. Kunjungi patreon.com/Noice Translations. Apakah dia mantan Kaisar Surgawi? Kaisar Surgawi benar-benar bisa menjadi menyedihkan ini. Haha, itu terlalu menyenangkan di mataku. Itu bagus. Sebenarnya, aku menyesal tidak bisa membuat Kaisar Surgawi terlihat seperti ini dengan tanganku sendiri, tapi sekarang, melihat pemandangan ini aku benar-benar puas. Melihat cermin orang suci iblis di sekitar cermin harta karun Linglong mengejek dengan keras. Sementara itu, Ratu 10.000 iblis berada di udara, menutupi kedua kakinya yang panjang dan ramping dan meletakkan dagunya di atas tangannya yang lembut. Dia menatap cermin harta karun Lingering dengan penuh minat. Sepertinya dia juga tertarik dengan masa lalu Kaisar Langit dan ingin tahu apa yang terjadi pada Kaisar Langit yang membuatnya sangat membenci ras iblis. Sebaliknya, Lin Feng dan yang lainnya yang berdiri di samping agak terdiam. Beberapa waktu yang lalu, mereka juga seperti orang suci iblis ini. Tapi sekarang, melihat keadaan menyedihkan Lin Yan di dalam cermin, mereka langsung merasa sangat sakit dan tidak lagi tega menghinanya, yah, setidaknya untuk saat ini. Karena Kaisar Surgawi yang mereka lihat sejauh ini di cermin adalah orang yang sempurna. Ketika mereka memikirkan hal ini di dalam hati mereka, itu membuat mereka sedikit malu. Bagaimanapun, sekarang yang ingin mereka ketahui hanyalah bagaimana Kaisar Surgawi pulih setelahnya.
Di dalam cermin harta karun Linglong, Lin Yan terbaring di tanah, menunggu kematiannya. Tubuh roh surgawinya runtuh, dan bentuk dharmanya meledak, dan sekarang bahkan tulang tertinggi pun hilang. Tendon dan pembuluh darah di tubuhnya juga hancur total. Sekarang, seluruh orang telah jatuh dari alam masuk dao menjadi manusia biasa. Jika dia terus berbaring di sana, orang lain tidak perlu membunuhnya, kelaparan bisa membuatnya kelaparan sampai mati. Selama 3 hari berturut-turut, Lin Yan tidak menggerakkan otot ataupun bangun. Hal ini membuat kondisi fisiknya semakin buruk. Dalam situasi yang mengerikan ini, seekor rubah kecil tiba-tiba muncul di sisi Lin Yan. Rubah kecil itu seputih salju, dengan tubuh bulat, melompat ke sisi Lin Yan dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Beberapa saat kemudian, rubah kecil mengungkapkan kekagumannya, "Kamu sangat tampan." Lin Feng, demi dewa, apa yang sebenarnya dikatakan rubah kecil sialan itu? Sebaliknya, bukankah rubah kecil harus merasa bahwa rubah jantan itu tampan? Sementara itu, ketika yang lain melihat rubah kecil, mereka hanya bisa bergumam. Bagaimanapun, rubah kecil ini adalah anggota dari ras iblis. Satu persatu, mereka semua segera melihat orang-orang suci iblis di sekitar. Dan orang-orang kudus iblis ini juga berada di udara di samping tahta api ratu. Pada saat ini, mereka semua menatap cermin harta karun Linglong. Sejujurnya, mereka bahkan tidak tahu bagaimana rubah kecil dari ras iblis tiba-tiba muncul. Tunggu, tidak mungkin rubah kecil dari ras iblis ini menyelamatkan Kaisar Surgawi, kan? Bagaimana mungkin seseorang dari ras iblisku bisa menyelamatkan monster ini? Seorang sage klan iblis menolak. Tapi penolakannya jelas tidak berguna. Di dalam cermin harta karun Linglong, rubah kecil itu menatap wajah Lin Yan dengan obsesif sejenak, dan sebenarnya tampak terpesona. "Kamu sangat tampan, tidak baik mati." Setelah menggumamkan ini, rubah kecil itu berbalik dan bergegas ke tempat lain. Namun, ketika dia muncul kembali, dia telah membawa air dan beberapa buah yang tidak diketahui dan dengan hati-hati memberi makan air dan buah-buahan ini kepada Lin Yan sedikit demi sedikit. Seluruh proses ini seperti merawat anak kecil. Untungnya, setelah dia diberi makan dengan air dan makanan, kondisi Lin Yan jelas pulih, dan bahkan alisnya sedikit bergerak. Kunjungi patreon.com/Noiche-Translations. Adegan ini agak tampak akrab. Itu menyebabkan Lin Feng mengubah ekspresinya tiba-tiba, dan dia tidak bisa tidak menoleh untuk melihat Ratu semua iblis di udara dan bertanya, "Ratu, rubah kecil ini tidak bisa menjadi petinggi ras iblismu, sekarang, kan?" Lin Feng benar-benar ketakutan, karena, setelah melihat masa lalu Kaisar Langit, Xiao Yanran berbalik melawan mereka. Sekarang, ada rubah kecil dari ras iblis di samping Kaisar Surgawi, jadi dia sangat takut. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa, seperti Xiao Yanran, rubah kecil ini juga ada hubungannya dengan Kaisar Surgawi. Selanjutnya, dia tidak bisa membiarkan rubah kecil ini datang untuk menyelamatkan Kaisar Surgawi. Sepertinya dia bisa melihat kekhawatiran di hati Lin Feng, sudut bibir ratu menunjukkan lengkungan, dan berkata dengan nada menghina, "Kaisar Surgawi adalah musuh besar suku iblisku. Jika seseorang mencoba menyelamatkannya, ratu ini akan melakukannya," memenggal kepalanya secara pribadi. Orang suci lain dari ras iblis di sekitarnya juga meraung setuju. Rubah kecil ini benar-benar menyelamatkan Kaisar Surgawi. Kita tidak bisa meninggalkan masalah ini. Temukan rubah kecil ini dan buat dia membayar harga untuk apa yang dia lakukan saat itu. Rubah kecil ini tidak tahu malapetaka macam apa yang dia bawa ke ras iblis kita. Readat Noiche Translation. Melihat reaksi Ratu Iblis dan orang suci iblis besar ini, Lin Feng langsung merasa nyaman. Sepertinya tidak akan ada situasi seperti Kakak Yanran kali ini. The Reincarnated Villain Makes the Heroines Are Fully Booked for Forgiveness Chapter 36 Bahasa Indonesia. Keadaan Lin yang tentu saja menyedihkan. Selama beberapa bulan berturut-turut dia bahkan tidak bisa bangun. Jika bukan karena rubah kecil itu terus memberinya makanan dan air setiap hari, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Rubah kecil dari ras iblis ini dengan sabar merawat manusia. Namun, dia tidak tahu bahwa manusia yang dia selamatkan adalah keberadaan yang nantinya akan memusnahkan ras iblis menjadi berkeping-keping. Melihat pemandangan ini, ekspresi banyak orang suci iblis di luar cermin harta karun Linglong mulai berubah menjadi salah satu jarak yang intens. Bahkan Ni Huang, ratu dari semua iblis, yang duduk di singgasana, untuk sesaat mengangkat alis saat aura pembunuh terpancar dari tubuhnya dan dengan dingin berkata, "Pergi dan periksa apakah rubah kecil ini milik klan itu, masih hidup segera eksekusi dia." Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimat ini, dia melemparkan dan kemudian berbicara dengan dingin, "Jangan dieksekusi, alih-alih bawa dia ke sini dan biarkan dia melihat dengan matanya sendiri bahwa orang-orang yang dia selamatkan saat itu masih harus mati dengan menyedihkan sekarang, ini akan menjadi siksaan terbesar baginya. Aku akan pergi dan menangkapnya segera." Seorang Saint Iblis berbalik dan pergi. Kunjungi patreon.com/Noiche Translations. Beberapa bulan telah berlalu di dalam Linglong Treasure Mirror. Dan akhirnya, Lin Yan, yang selama ini terus dirawat oleh rubah kecil, perlahan membuka matanya. "Hah, kamu sudah bangun." Rubah kecil yang berada di samping Lin Yan langsung menyadari ketidaknormalannya. Namun, Lin Yan melirik rubah kecil di depannya dengan ekspresi yang agak rumit. Meskipun dia tidak bisa bergerak beberapa bulan ini, dia sadar sesekali. Sejujurnya, bahkan dia tidak berharap untuk diselamatkan oleh ras iblis, karena sudah diketahui bahwa ras iblis dan ras manusia dilahirkan untuk menjadi makhluk yang bermusuhan. Bagaimanapun, daging dan darah kultivator manusia dapat meningkatkan kekuatan kultivator iblis, sementara pelet kultivator iblis ini dapat membantu kultivator manusia dalam kultivasi mereka. Juga tubuh kultivator iblis dapat digunakan untuk memperbaiki berbagai harta spiritual.
Tentu saja, ketika kedua belah pihak bertemu, itu pasti akan menyebabkan kematian salah satu pihak. Oleh karena itu, rubah kecil ini berada di luar persepsi Lin Yan. Terima kasih, suaranya serak tapi Lin Yan masih berterima kasih pada rubah kecil itu. Jika bukan karena rubah kecil ini beberapa bulan ini, dia pasti sudah mati. Kenapa kamu berterima kasih padaku? Nah, apakah kamu ingin makan sekarang? Tanpa diduga, kata-kata Lin Yan membuat rubah kecil itu terlihat bingung. Lin Yan memandang rubah kecil itu tanpa berkata-kata dan tiba-tiba melihat sekeliling dan bertanya, kamu tidak pernah meninggalkan tempat ini, kan? Ketika rubah kecil ditanya ini, dia tampak frustrasi dan menjawab, ini adalah tanah terlarang, aku sudah di sini sejak aku lahir, jadi aku tidak bisa keluar. Jadi begitulah, namun, mendengar kata-katanya, Lin Yan sedikit terkejut. Ya, tidak heran rubah kecil ini tidak bermusuhan dengannya, seorang manusia. Karena dia telah tinggal di tanah terlarang sejak dia masih muda, dia tidak tahu permusuhan antara ras manusia dan ras iblis. Kamu sangat tampan, yang paling tampan di antara semua orang yang pernah kulihat. Rubah kecil itu menatap Lin Yan dan tiba-tiba, seolah-olah dia sekali lagi berubah menjadi makhluk yang agak bernafsu. Lin Yan membeku sesaat, lalu menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, dia tertawa pahit. Sebelum rubah kecil pertama kali muncul, dia mendengar rubah kecil mengucapkan kata-kata ini. Rasanya seperti dia mengandalkan penampilannya untuk menarik rubah kecil ini untuk menjaganya selama ini. Apakah ada banyak orang di tanah terlarang kuno yang sunyi? Lin Yan bertanya dengan rasa ingin tahu. Rubah kecil menggelengkan kepalanya, tidak banyak, aku sudah di sini selama beberapa dekade, dan aku hanya melihat beberapa, tetapi mereka tidak secantik kamu. Sialan rubah kecil ini, mendengar ini, sudut bibir Lin Yan tidak bisa menahan senyum. Melihat penampilan wajah tersenyum Lin Yan, wajah rubah kecil itu segera berubah menjadi bayangan yang dalam saat dia melarikan diri ke kejauhan. Kau pasti lapar, kan? Aku akan mengambilkanmu sesuatu untuk dimakan. Menonton rubah kecil dari jauh, Lin Yan pertama kali memeriksa kondisi tubuhnya. Meskipun sebagian besar luka di tubuhnya telah sembuh, tubuh roh surgawi benar-benar runtuh, bentuk Dharma juga hilang, dan urat serta pembuluh darahnya hancur seluruhnya, sehingga dia tidak bisa lagi terus berkultivasi. Itu adalah keajaiban bahwa dia selamat. Sejujurnya, bahkan dia tidak pernah berharap itu hidup. Tapi sekarang, Lin Yan menghela nafas melihat kondisinya yang mengerikan. Melihat rubah kecil itu belum kembali, dia berjuang untuk duduk dan nyaris tidak berhasil mengambil posisi kultivasi, ingin mencoba memadatkan ki spiritual ke dalam tubuhnya. Selama dia bisa memadatkan ki spiritual, bahkan jika dia tidak sepenuhnya pulih, dia masih bisa jauh lebih sehat dari sekarang. Tapi kekecewaannya, dia bahkan tidak bisa merasakan jejak ki spiritual. Meskipun dia sangat kecewa di dalam hatinya, Lin Yan tidak menunjukkan sedikit pun di wajahnya. Bahkan dalam situasi kritis seperti itu, dia tenang dan tenang di wajahnya. Melihat ini, orang-orang di depan cermin harta karun linglong memuji dalam hati mereka lagi. Namun, pada saat ini, mereka semua terus mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa Lin Yan belum menjadi kaisar surgawi masa depan tetapi hanya seorang remaja, jadi tidak apa-apa untuk berpikir seperti itu. Lagi pula, jika mereka berada di posisi Lin Yan, sama sekali tidak mungkin mereka bisa begitu tenang. Kunjungi patreon.com/Noice Translations. Aku menangkap ikannya, sekarang makanlah dengan cepat. Setelah rubah kecil pergi sebentar, dia muncul kembali dan melemparkan ikan hidup ke Lin Yan. Di depannya, ada seekor ikan hitam besar yang ditutupi sisik ikan dan terus-menerus melompat. Lin Yan menatap rubah kecil itu seolah-olah dia benar-benar idiot. Apakah ini caramu selalu makan ikan? Rubah kecil mengedipkan matanya beberapa kali dan berkata, apakah ada cara lain untuk makan ikan? Sekarang, Lin Yan benar-benar bingung dengan rubah kecil yang sederhana dan naif ini. Dia berpikir untuk bangun, membersihkan ikan, dan kemudian menyalakan api untuk memanggangnya sebelum makan. Tetapi ketika dia mencoba untuk berdiri, dia segera jatuh kembali ke tanah, tidak memiliki banyak kekuatan di tubuhnya. Melihat ini, rubah kecil datang dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Aku dapat membantumu. Lin Yan menyeringai dan mengarahkan rubah kecil untuk membersihkan ikan ini, mengikis sisiknya dan mengeluarkan organ dalam. Dan akhirnya, biarkan rubah kecil itu menyalakan api. Meskipun rubah kecil itu belum bisa berubah, dia adalah iblis juga orang dari klan iblis yang bisa berbicara. Karenanya, dia bisa melakukan semua ini dengan mudah. Namun demikian, pekerjaan memanggang ikan dilakukan oleh Lin Yan secara pribadi karena ini adalah pekerjaan yang sangat teliti. Dia takut rubah kecil itu tidak akan berhasil dan memanggang ikan itu menjadi arang. Sementara itu, rubah kecil memperhatikan dengan curiga saat Lin Yan terus memanggang ikan. Dia telah makan ikan selama beberapa dekade dan belum pernah melihat orang makan ikan seperti ini. Tapi saat aroma ikan secara bertahap melayang keluar, sudut mulut rubah kecil meneteskan air liur tak terkendali. Sangat harum, di luar cermin harta karun linglong. Melihat pemandangan yang biasa-biasa saja di dalam linglong treasure mirror, Lin Feng menggelengkan kepalanya, menatap ratu 10.000 iblis di atas dan hendak berbicara. Namun, dia tiba-tiba membeku. Karena dia melihat bahwa ratu, yang duduk di singgasananya, menatap cermin harta karun linglong di depannya dengan intens. Dan pada saat ini, jejak cairan kristal juga mengalir dari sudut bibirnya. Apakah ratu meneteskan air liur? Lin Feng benar-benar tercengang. Ratu 10.000 iblis tampak terbangun oleh tatapan Lin Feng, menyeka air liur dari sudut bibirnya tanpa jejak. Dia berkata dengan wajah arogan, ratu ini, juga suka makan ikan bakar. The Reincarnated Feline Makes the Heroine Stay Fully Booked for Forgiveness Chapter 37 Bahasa Indonesia.
Tak lama kemudian, ikan itu dibakar. Meskipun tidak ada garam dan bahan-bahan lainnya, aroma yang terus-menerus tercium membuat rubah kecil itu menggiurkan. Awalnya, ikan ini disiapkan oleh rubah kecil untuk Lin Yan. Bagaimanapun, melihat penampilan rubah kecil, Lin Yan menggelengkan kepalanya, merobek sebagian besar ikan, dan memberikannya kepada rubah kecil. Menyaksikan Lin Yan memanggang ikan, rubah kecil itu sudah lama lapar. Jadi, ketika ikan itu ada di tangannya, dia segera membuka mulutnya dan mengunyahnya. Melihatnya seperti ini, Lin Yan mengingatkannya, hati-hati dengan tulang ikan. Nah, ini adalah adegan sederhana di mana seorang anak laki-laki dan seekor rubah kecil masing-masing mengambil setengah ikan dan memakannya dengan sangat senang. Beberapa bulan ini, rubah kecil telah memberi makan berbagai buah untuknya. Tapi sekarang, dia akhirnya bisa makan ikan setelah waktu yang lama. Aroma ikan membuat Lin Yan merasa hidup kembali, dan dia memiliki ekspresi kepuasan yang langka di wajahnya. Rubah kecil di samping tampak lebih puas. Tak perlu dikatakan, dia bahkan memperlakukan ikan bakar seolah-olah itu adalah hal paling lezat di dunia. Sambil makan ikan, rubah kecil samar-samar bergumam pelan. Lezat terlalu enak, layaknya, pasti worth it. Namun, sebelum mereka selesai memakan ikan itu, tiba-tiba terdengar suara gemerincing. Rubah kecil, yang sedang memegang ikan dengan wajah senang dan menggerogotinya, langsung waspada dan memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Mereka datang, kita harus lari, cepat menunggangiku. Sepertinya dia tidak bisa diganggu untuk menjelaskan apapun kepada Lin Yan, dan tiba-tiba, tubuh rubah kecil itu tumbuh lebih besar, secara bertahap berubah menjadi rubah iblis yang panjangnya satu kaki berbaring di sampingnya, dan dia memberi isyarat kepada Lin Yan untuk menungganginya. Lin Yan tidak tahu mengapa, tetapi melihat rubah kecil yang memiliki penampilan serius, dia melakukan apa yang diperintahkan. Dia entah bagaimana mengumpulkan semua kekuatannya dan mencoba yang terbaik untuk naik ke punggung rubah kecil. Rubah kecil itu membawa Lin Yan dan berlari ke kejauhan. Di belakang mereka ada sekelompok hantu dengan tubuh yang tampak seperti kabut hitam, menyeret rantai tebal, melayang ke arah mereka. Kemanapun mereka lewat, semuanya berubah menjadi tidak ada apa-apa. Kunjungi patreon.com/Noice Translations. Di luar cermin harta karun Linglong, itu adalah jiwa sisa kuno dari tanah terlarang kuno. Akan sangat merepotkan jika mereka terkontaminasi. Bahkan makhluk abadi pun kesulitan menghadapinya. Rubah kecil yang penuh kebencian ini bertindak sebagai tunggangan Kaisar Surgawi untuk membantunya. Apakah mereka masih belum menemukan siapa rubah kecil ini? Aku harus memberinya pelajaran dan memberitahu dia bahwa kita, orang-orang dari ras iblis juga memiliki martabat. Melihat rubah kecil mengambil inisiatif untuk membiarkan Lin Yan menungganginya, sekelompok orang suci iblis meraung dengan marah. Hal yang paling tabu bagi orang-orang dari ras iblis adalah menjadi tunggangan ras manusia. Ini berarti bahwa ras iblis telah menjadi budak ras manusia, yang merupakan penghinaan terbesar bagi mereka. Tapi sekarang lagi, yang terburuk adalah rubah kecil ini bahkan mengambil inisiatif untuk membiarkan Lin Yan menungganginya. Itu hanya mempermalukan ras iblis mereka. Temukan rubah kecil ini dan kunci dia di penjara hitam selama 10.000 tahun sebagai hukuman. Ratu 10.000 iblis di tahta api juga berbicara dengan acuh tak acuh pada saat ini. Jelas perilaku rubah kecil yang berinisiatif menjadi manusia tunggangan itu sangat mengganggunya. Di sisi lain, Lin Feng dan yang lainnya di samping tidak merasakan apa-apa. Kunjungi patreon.com/Noice Translations. Rubah kecil membawa Lin Yan di punggungnya dan melarikan diri. Akhirnya, mereka berhenti di sebuah sungai kecil. Tidak seperti tempat lain di tanah terlarang kuno yang sunyi, sungai kecil ini memiliki banyak tanaman langka yang tumbuh di sana dan tampaknya tidak begitu sepi. Ternyata ikan yang ditangkap rubah kecil ini sebelumnya berasal dari sungai ini. Kamu masih ingin makan ikan bakar, kan? Lin Yan melirik rubah kecil di depannya, tercengang. Sepertinya dia dibawa ke sini oleh rubah kecil dengan motif tersembunyi. Sekarang dia terlihat, rubah kecil itu melihat ke samping dengan malu, tidak berani menatap Lin Yan. Tapi memikirkan ikan bakar yang lezat tadi, dia masih berkulit tebal dan datang dan menggosok Lin Yan dengan intim. Lin Yan terhibur oleh rubah kecil yang sederhana ini dan tidak bisa menahan senyum. Aku akan memanggang ikan untukmu besok. Mendengar janji Lin Yan padanya, rubah kecil itu langsung melompat kegirangan. Anak laki-laki dan rubah kecil untuk sementara tinggal di tepi sungai kecil ini selama beberapa hari ke depan. Meskipun Lin Yan bangun, kondisi fisiknya sekarang kalah dengan orang biasa. Bahkan setelah beberapa hari pemulihan, dia hampir tidak bisa berdiri dan berjalan beberapa langkah. Jika dia berjalan lebih banyak, dia akan pusing dan bahkan mungkin kehilangan kesadaran. Meskipun Lin Yan tidak menyerah, dia akan menyisihkan 2 jam untuk duduk di tanah untuk berkultivasi setiap hari. Meskipun dia tidak bisa merasakan ki spiritual, dia memikirkan cara lain untuk melakukannya. Misalnya, dia ingin menemukan cara untuk membiarkan pikirannya memobilisasi ki spiritual di sekitarnya. Kunjungi patreon.com/Noice Translations. Sepertinya Kaisar Surgawi tidak menyerah dan terus berkultivasi dengan gigih dan akhirnya berhasil di beberapa titik. Di depan cermin harta karun Linglong, Ratu 10.000 monster memandang yang lain di sekitarnya dan berkata dengan acuh tak acuh, situasi Kaisar Surgawi sekarang sama seperti dulu. Jika Xiao Yanran memang membawanya pergi, akankah dia memberikannya? Bangkit dan berhenti berkultivasi sepenuhnya. Apakah kalian semua masih punya nyali untuk menghadapi Kaisar lagi? Saat Ratu 10.000 iblis berbicara, wajah semua orang di sekitarnya sangat berubah. Baru saja, Xiao Yanran berbalik melawan mereka dan berkata bahwa dia akan membawa Kaisar Surgawi pergi, dan beberapa dari mereka tampaknya tidak keberatan dengan hal ini.
Karena apa yang dikatakan Xiao Yanran juga masuk akal karena ketika Kaisar Surgawi melangkah keluar dari cermin harta karun Linglong, semua kultivasinya akan berkurang menjadi nol, dan dia akan menjadi cacat. Orang seperti itu tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Bahkan jika mereka membiarkan Xiao Yanran membawanya pergi, itu tidak masalah bagi mereka. Tetapi pada saat ini, melihat penampilan Kaisar Surgawi muda yang gigih di dalam cermin harta karun Linglong, wajah semua orang menjadi muram. Pada saat yang sama, sebuah pemikiran muncul di hati mereka. Kaisar Surgawi, sama sekali tidak dapat dilepaskan. Jika tidak, ia akan melepaskan harimau ke gunung. Hanya Lin Feng yang berbicara sambil tersenyum. Ratuku, Kaisar Surgawi telah menjadi lumpuh. Tanpa pertemuan ajaib, sama sekali tidak mungkin untuk pulih. Kita hanya perlu menguncinya di satu tempat dan tidak membiarkan dia memiliki akses ke pertemuan seperti itu. Ini secara alami tidak akan memberinya kesempatan untuk pulih. Pertemuan yang kebetulan. Hehe, Ratu 10.000 setan melirik Lin Feng seolah-olah dia idiot dan berkata dengan acuh tak acuh. Untuk Kaisar Surgawi, untuk menjadi ahli alam kehidupan abadi, pertemuan kebetulan saja tidak cukup. Lin Feng, mengapa kita tidak bertaruh dan melihat apakah Kaisar Surgawi memulihkan basis kultivasinya? Dan lihat apakah dia bergantung pada dirinya sendiri atau pada pertemuan kebetulan yang kamu sebutkan. Lin Feng mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, apakah Tuan Ratu sengaja mencoba kalah dariku? Kalau begitu aku tidak akan sopan. Yah, aku yakin dia pasti mengandalkan pertemuan kebetulan untuk pulih. Ratu 10.000 iblis mengangguk sedikit, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. The Reincarnated Villain Makes the Heroines Are Fully Booked for Forgiveness Chapter 38 Bahasa Indonesia. Xiao Bai, apakah kamu masih bisa melakukannya? Di bawah hujan deras yang penuh dengan angin yang bergejolak, Lin Yan yang cemas bertanya dengan cemas. Di atas kepalanya, tubuh rubah kecil tumbuh besar, dan seperti payung besar, dia memblokir semua angin dan hujan untuknya. Dia bisa memblokirnya dengan mudah jika itu hanya hari hujan biasa, namun, ini adalah tanah terlarang kuno, jadi bagaimana mungkin ada hujan normal di sini? Hujan di sini penuh dengan ki jahat yang bahkan bisa melelehkan tulang mereka jika ternoda olehnya. Juga angin di sini seperti pisau tajam, memotong batu menjadi berkeping-keping dengan mudah dengan hembusan angin yang sederhana. Ini, baik-baik saja, suara rubah kecil bergetar. Pada saat ini, bulu seputih salju di tubuhnya sudah bekas luka, dan darah mengalir di anggota tubuhnya, namun rubah kecil itu menggertakkan giginya dan masih bersikeras. Kunjungi patreon.com/Noice Translations. Aku tidak bisa menontonnya lagi, aku sangat marah dengan rubah kecil ini. Aku juga, jika bukan karena dia, begitu banyak klan ras iblis kita tidak akan mati. Ah, rubah kecil, cepat keluar dari sana dan biarkan Kaisar Surgawi yang berdosa ini mati di tanah terlarang kuno secara langsung. Sekelompok orang suci klan iblis berteriak pada cermin harta karun Linglong karena mereka tidak bisa melihatnya melindungi Lin Yan, Kaisar Surgawi masa depan. Saat ini, dia berjuang sampai mati untuknya, dan alasan di balik ini hanyalah karena dia memiliki ketampanan, dan ikan yang dia bakar sangat lezat. Kaisar Surgawi sebenarnya memiliki masa lalu seperti itu, dan dia juga menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Dia jelas memiliki hubungan yang baik dengan rubah kecil dari ras iblis ini, tetapi mengapa dia begitu kejam terhadap ras iblis nanti? Melihat pemandangan di depan mereka, mereka bergumam pelan. Sudah diketahui dengan baik bahwa Kaisar Surgawi sangat kejam terhadap ras iblis. Di benua Lingxuan, meskipun manusia menekan ras iblis mereka sangat kuat. 7 kerajaan besar iblis di benua Lingxuan adalah surga bagi semua ras iblis, dan masing-masing cukup kuat. Bahkan mantan Kaisar Surgawi tidak dapat menghancurkan mereka. Tapi 7 kerajaan iblis ini dibakar menjadi abu di bawah kemarahan Kaisar Surgawi. Pada akhirnya, jika bukan karena kebangkitan Ratu Segala Iblis menciptakan 10.000 kerajaan iblis dengan iblis yang tersisa, mereka takut ras iblis akan benar-benar punah di benua Lingxuan. Bagaimanapun, mereka tidak tahu penyebab kebencian mendalam Kaisar Surgawi terhadap ras iblis. Namun, dari situasi saat ini saja, mereka tidak pernah berharap Kaisar Langit Muda diselamatkan oleh rubah kecil berkali-kali. Alih-alih menunjukkan rasa terima kasih, dia menyimpan dendam terhadap ras iblis. Tidak tahu berterima kasih dan kejam, ini adalah wajah Kaisar Surgawi yang sebenarnya. Apakah kalian masih memiliki harapan? Melihat pemandangan yang tidak biasa dari kerumunan di sekitarnya, Ratu semua iblis mencibir dengan menghina. Tidak diragukan lagi, Kaisar Surgawi kemudian dingin dan tidak ada bandingannya dengan metode kejamnya. Memikirkan apa yang dilakukan Kaisar Surgawi kemudian, keraguan di hati mereka hilang. Kaisar Surgawi memang orang yang tidak tahu berterima kasih. Akhir hidupnya tidak terlalu mengejutkan, kunjungi patreon.com/Noice Translations. Di dalam cermin harta karun Linglong, dengan angin dan hujan yang semakin kencang seiring berjalannya waktu, luka-luka di tubuh rubah kecil juga menjadi lebih jelas, dan tubuhnya mulai bergetar dan bergoyang. Namun demikian, dia tidak pernah jatuh dan membuat Lin Yan tertutup rapat. Lin Yan tidak bisa menonton ini lagi, jadi dia mencoba berlari ke badai beberapa kali. Namun, dia ditekan kembali dengan cakarnya. Tenanglah, dengan aku, Xiao Bai di sini, ini tidak apa-apa. Suara rubah kecil bergetar saat dia menghibur Lin Yan. Lin Yan memberi nama Xiao Bai padanya. Awalnya, rubah kecil tidak senang dengan nama ini, tetapi sekarang, dia mulai memanggilnya seperti itu. Ditekan di bawah cakar Xiao Bai, Lin Yan tidak memiliki kekuatan untuk membebaskan diri. Sambil melihat Xiao Bai yang memar di atas, hatinya sangat sakit tetapi kehangatan yang aneh juga ada di dalam hatinya. Ketika dia berusia 5 tahun, dia mengalami bencana keluarga yang tragis dan tidak memiliki siapapun untuk merawatnya seperti ini. Xiao Bai, lepaskan aku berjanji tidak akan mencoba lari lagi.
Tolong, biarkan aku membantumu menahan badai bersama. Ditekan oleh Xiao Bai, Lin Yan tiba-tiba menjadi tenang. Mendengar kata-katanya, cakar Xiao Bai perlahan mengendur. Kemudian, Lin Yan berdiri dan tidak terus berlari, tapi sebaliknya, dia duduk di tanah dengan postur kultivasi. Asal dari semua, dao alam, sebuah titik cahaya, yang menyatu di sekelilingnya, bergegas ke Xiao Bai di atas kepalanya. Garis-garis cahaya ini bergabung ke dalam tubuh Xiao Bai, segera meremajakan semangatnya. Kunjungi patreon.com/Noice Translations. Di luar cermin harta karun Linglong, termasuk orang suci iblis itu, semua tercengang pada saat ini. Mereka telah mengawasi setiap gerakan Lin Yan selama ini. Oleh karena itu, bahkan tindakan kultivasi Lin Yan selama 2 jam setiap hari jelas bagi mereka. Sebelumnya, mereka menertawakan Lin Yan karena meskipun dia tahu dia telah menjadi lumpuh, dia tetap berkultivasi seperti orang bodoh, bahkan tahu itu akan sia-sia. Tapi sekarang, melihat garis-garis cahaya yang menyatu di sekitar Lin Yan, mereka terkejut menemukan bahwa kultivasi Lin Yan tidak sepenuhnya tidak berguna akhir-akhir ini. Asal dari semuanya, Dao of Nature, ini adalah teknik kultivasi spirit. Seseorang di kerumunan berseru. Kultivasi roh adalah metode kultivasi yang sangat unik di benua Lingxuan. Teknik kultivasi ini benar-benar bertentangan dengan metode kultivasi tradisional. Kultivasi roh hanya bisa dikultivasikan melalui pikiran, bukan tubuh. Dengan kekuatan pikiran, mereka bisa mengerahkan kekuatan alam yang luar biasa. Seorang praktisi roh yang kuat sudah cukup untuk bertarung dengan makhluk abadi yang paling kuat. Namun meski begitu, jumlah kultivator yang mengikuti kultivasi spirit ini masih sangat langka. Bahkan bisa dikatakan tidak ada, karena kultivasi roh tidak terdiri dari teknik dalam membantu pengendalian ki spiritual, mereka harus menajamkan pikiran mereka selangkah demi selangkah. Lebih penting lagi, sulit untuk berlatih karena kultivasi roh terkait dengan segalanya kecuali hanya pikiran. Bahkan jika kultivator roh yang sama ingin mengajar kultivator roh lainnya, itu tidak mungkin. Karena pengalaman kultivasi mereka hanya milik mereka, orang lain tidak mungkin belajar dari mereka. Kultivator seperti itu tidak memiliki guru untuk diajar dan tidak ada rute kultivasi yang tetap. Juga, mereka tidak bisa bergantung pada pil atau harta lainnya untuk diolah. Sebagai hasil dari kondisi yang keras seperti itu, jumlah kultivator yang mengambil jalur kultivasi spiritual sangat kecil di seluruh benua Lingxuan. Tapi sekarang, Lin Yan telah menginjakan kaki di jalur kultivasi spiritual. Tentu saja, ini juga satu-satunya jalan yang bisa dia ambil sekarang. Tubuh roh surgawinya runtuh, tendon dan pembuluh darah internalnya hancur, dan dia bahkan tidak bisa lagi memadatkan bentuk dharmanya. Kecuali kultivasi spiritual, tidak ada metode kultivasi lain yang tidak lagi berguna baginya. Kunjungi patreon.com/Noice Translations. Sudah berapa lama sejak dia mengandalkan pemahamannya sendiri dan memperkuat teknik kultivasi spiritualnya? Seorang Demon Sage berkata dengan nada gemetar, sementara orang suci iblis lainnya di sekitar mereka semua menatap kagum. Umat manusia tampak agak tenang. Seseorang yang kultivasinya hancur dan telah runtuh, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, sepertinya tidak ada kemungkinan untuk melangkah ke jalur kultivasi lagi. Tapi ini tidak membuat Lin Yan menyerah. Sebaliknya, dia memahami kultivasi spiritual dan membuka kembali jalur kultivasinya. Bakat seperti itu benar-benar terlalu menakutkan. Dibandingkan dengan orang suci iblis ini, para kultivator manusia di sekitar mereka terlihat jauh lebih tenang saat ini. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya mereka melihat Lin Yan melakukan ini. Sebelumnya, ketika Lin Yan memadatkan bentuk dharma seolah-olah dia hanya makan dan minum air, mereka juga seperti orang suci iblis ini, terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi di depan mereka. Tapi setelah melihat lebih banyak bakat tidak manusiawi Lin Yan, mereka menjadi mati rasa karenanya. Memalingkan kepala mereka untuk melihat orang suci iblis yang tercengang itu, para kultivator manusia merasakan rasa superioritas di hati mereka. Kalian menemukan itu mengejutkan, rahangmu akan jatuh jika kamu melihat 49 bentuk dao berbeda yang telah dia wujudkan selama 3 tahun terakhir. Dan jika kamu melihatnya melawan Sage Realm Cultivator ketika masih di Dao Entry juga, kamu akan sangat terkejut bahwa kamu akan kehilangan semua gigimu. The Reincarnated Feline Makes the Heroines Are Fully Booked for Forgiveness Chapter 39 Bahasa Indonesia. Tanpa pertemuan kebetulan untuk memperbaiki tubuhnya, dia mulai berkultivasi lagi. Lin Feng menatap cermin harta karun Linglong di depannya dan cukup bingung. Dalam situasi seperti itu, bukankah dia harus pergi keluar untuk mencari pertemuan kebetulan untuk membiarkan tubuhnya memulihkan diri terlebih dahulu? Tapi kenapa Kaisar Surgawi di dalam cermin tidak peduli dengan tubuh lumpuh itu? Sebaliknya, dia mengubah jalannya dan mulai berkultivasi lagi. Pendekatan ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dia ingin mengandalkan dirinya sendiri untuk segalanya dan tidak mengandalkan pertemuan kebetulan? Meskipun dia memikirkan ini di dalam hatinya, Lin Feng masih melihat ke atas dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ratu, mereka berada di tanah terlarang kuno yang sunyi, dan selalu ada kemungkinan untuk bertemu dengan pertemuan yang beruntung, akan menang. Kunjungi patreon.com/Noice Translations. Di dalam cermin harta karun Linglong, badai dahsyat itu akhirnya berhenti dan menghilang begitu saja. Rubah kecil di atas kepala Lin Yan langsung menjatuhkan diri ke tanah. Tubuhnya yang besar dengan cepat menyusut berubah menjadi makhluk kecil seperti rubah. Pada saat ini, seluruh tubuhnya menjadi berdarah, dan bulu di banyak tempat terluka parah. Saat ini, rubah putih kecil itu tampak seperti rubah darah. Xiao Bai, saat rubah kecil itu jatuh, Lin Yan bergegas dan dengan hati-hati mengangkatnya, aku akan membantumu menyembuhkan.
Metode kultivasi rohnya yang baru dipahami dapat memobilisasi ki spiritual langit dan bumi untuk membantu Xiao Bai dalam pemulihan. Tapi cedera Xiao Bai saat ini begitu parah, bahkan dengan teknik Lin Yan itu akan memakan waktu cukup lama sebelum dia benar-benar bisa menyembuhkannya. Xiao Bai berbaring di telapak tangan Lin Yan, berkata dengan lemah, ada tempat yang sangat ajaib di sini, bawa aku ke tempat itu. Selama aku pergi ke sana dan berbaring sebentar, aku akan bisa pulih. Oke, Lin Yan segera mengangguk, itu adalah tanah terlarang yang sunyi. Karena itu, bukanlah hal yang aneh untuk memiliki beberapa tempat yang tidak dapat dijelaskan. Lin Yan segera mengikuti tempat yang dikatakan Xiao Bai dan mencari kemana-mana. Menghindari beberapa hantu yang berkeliaran di zona terlarang kuno yang sunyi, Lin Yan membawa Xiao Bai dan tiba di luar gua. Di dalam gua, ada panas terik yang terus-menerus keluar darinya. Lin Yan memegang Xiao Bai, membawanya ke panas terik ini, dan berjalan masuk. Kemudian, pemandangan mengejutkan terjadi. Sama seperti Lin Yan dan Xiao Bai memasuki gua ini, luka di tubuh Xiao Bai langsung sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan Lin Yan sendiri tampaknya telah diremajakan secara signifikan. Kunjungi patreon.com/Noice Translations. Ini adalah pertemuan yang ajaib, seperti yang aku katakan. Bagaimana mungkin Kaisar Surgawi tidak mengandalkan pertemuan kebetulan seperti itu untuk memulai kembali jalur kultivasinya? Melihat adegan ini, Lin Feng segera tersenyum puas. Namun, Ratu 10.000 iblis yang duduk di singgasana api sangat mengubah ekspresinya saat ini. Karena tempat yang telah dimasuki Lin Yan dan Xiao Bai mengingatkannya pada tempat yang penting baginya. Seharusnya bukan tempat itu, Ratu 10.000 iblis diam-diam berkata dalam hatinya, tapi tatapannya semakin panas saat dia melihat. Dia telah mencari tempat ini dengan susah payah selama puluhan ribu tahun tetapi tidak dapat menemukannya. Tapi sekarang, jika dia bisa mendapatkan beberapa petunjuk, panennya hari ini akan terlalu besar. Di dalam gua terik, Lin Yan dan Xiao Bai tinggal di sana hanya selama setengah jam atau kurang. Dan untungnya, semua luka di tubuh Xiao Bai telah sembuh kembali ke rubah kecil seputih salju seperti masa lalu, dan bahkan ki spiritualnya juga pulih sepenuhnya. Melompat langsung ke bahu Lin Yan, katanya dengan gembira. Aku berkata, Xiao Bai akan baik-baik saja. Melihat Xiao Bai yang diremajakan, Lin Yan tersenyum. Tetapi ketika dia melihat lebih dalam ke gua ini, rasa ingin tahu melintas di matanya. Xiao Bai, sebenarnya gua apa ini? Bagaimana itu bisa membantu kita pulih dari luka-luka kita? Xiao Bai menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku tidak tahu. Aku tidak berani masuk karena terlalu panas di dalam. Memang, Lin Yan dan Xiao Bai hanya berada di pintu masuk gua dan sudah bisa merasakan suhu yang membakar. Jika mereka terus maju, panasnya akan tak tertahankan. Saat Lin Yan mencoba mengulurkan tangan ke depan, dia merasakan suhu tinggi di depannya dan berkata sambil tersenyum, Xiao Bai, apakah kamu tidak ingin masuk dan melihatnya? Tentu saja, Xiao Bai mengangguk. Dia telah menemukan gua ini untuk waktu yang lama tetapi tidak pernah masuk ke dalam. Tentu saja, dia sangat ingin tahu tentang hal-hal di dalamnya. Lin Yan menepuk kepala Xiao Bai, dan saat dia berjalan menuju gua, dia berkata, kalau begitu mari kita masuk dan melihat-lihat. Xiao Bai tidak tahan dengan suhu tinggi di sini. Dengan demikian, Lin Yan secara alami juga tidak tahan. Tetapi suhu tinggi di sini sangat panas, hanya karena nyala api spiritual ki terlalu kuat. Lin Yan baru saja memahami metode kultivasi spiritual, yang dapat memobilisasi ki spiritual langit dan bumi, dan ki spiritual api ini juga salah satunya. Oleh karena itu, dia dapat sepenuhnya memisahkan ki api spiritual ini di luar tubuhnya. Dengan cara ini, mereka berdua akan terlindung dari erosi suhu tinggi. Dalam tatapan ketakutan Xiao Bai, keduanya berjalan selangkah demi selangkah ke dalam gua. Segera, menyadari bahwa suhu tinggi yang awalnya dia takuti tidak bisa menyakitinya, Xiao Bai memeluk bahu Lin Yan dengan gembira. Sementara itu, ketika mereka berdua masuk lebih dalam ke gua ini, suhu di dalam gua menjadi semakin berlebihan. Bahkan dinding di sekitar gua menjadi merah. Api yang begitu kuat dan ki spiritual membuat Lin Yan sedikit kewalahan, dan keringat dingin keluar dari dahinya. Tepat ketika dia berpikir untuk mundur dan ragu apakah akan keluar, nyala api muncul di depan mereka. Kunjungi patreon.com/Noice Translations. Di luar cermin harta karun Linglong. Benar saja, itu Phoenix Flame. Tempat ini memang warisan klan Phoenixku. Ratu 10.000 iblis berdiri dengan ekspresi bersemangat. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Ratu 10.000 iblis menekan kegembiraan di dalam hatinya, menoleh ke Demon Grid Science lainnya, dan memberi mereka perintah, segera pergi untuk menemukan semua informasi tentang cek rubah kecil ini. Aku tidak peduli apa, aku harus menemukan rubah kecil ini. Selama rubah kecil ditemukan, dia akan dapat menemukan tempat warisan klan Phoenix. Itu adalah kesempatan besar baginya. Yang lain juga melihat Ratu 10.000 iblis dengan wajah iri karena Ratu 10.000 iblis terlalu beruntung. Hanya dengan melihat ke masa lalu Kaisar Surgawi, dia bisa menemukan petunjuk tentang warisan klan 1 Phoenix. Kunjungi patreon.com/Noice Translations. Lin Feng melihat ke cermin Linglong di depannya dan mencibir di dalam hatinya. Bagaimanapun juga aku memenangkan taruhan ini. Mereka akan mendapatkan warisan klan Phoenix ketika mereka memasuki tempat warisan klan Phoenix. Ini adalah pertemuan yang kebetulan. Mengangkat kepalanya, dia melihat Ratu 10.000 iblis. Dengan asumsi bahwa dia telah memenangkan taruhan, Lin Feng bahkan berpikir untuk melamarnya saat dia memiliki kesempatan. Demikian juga, dia mendambakan Ratu 10.000 monster untuk waktu yang lama. Namun, temperamen Ratu ini terlalu mendominasi dan sombong, dan dia bahkan tidak berani mendekat. Sekarang, ini adalah kesempatannya. Mungkin dia bisa merebut hati Ratu dalam satu gerakan.
The Reincarnated Villain Makes the Heroine Start Fully Book for Forgiveness Chapter 40 Bahasa Indonesia. Di dalam cermin harta karun Linglong, api Phoenix. Baik Lin Yan dan Xiao Bai melihat api di depan mereka dan segera tahu namanya. Dan bersamaan dengan itu, informasi tentang nyala api ini muncul di cermin. Api Phoenix adalah harta warisan dari klan Phoenix kuno. Tidak peduli makhluk hidup seperti apa, selama daging mereka dimasukkan ke dalam api Phoenix, mereka akan terlahir kembali dan berubah menjadi Phoenix yang baru lahir. Tentu saja, seseorang harus membayar mahal untuk mewarisi api Phoenix, melupakan semua tentang masa lalu mereka dan memulai lagi. Kunjungi patreon.com/Noice Translations. Di depan cermin harta karun Linglong, saat informasi tentang api Phoenix melayang di layar. Kerumunan tidak bisa berhenti mengeluarkan air liur. Jika hanya kehilangan beberapa ingatan untuk menjadi pewaris Phoenix, mereka takut bahwa di seluruh benua Lingxuan akan ada banyak orang yang akan memilihnya tanpa ragu sedikit pun. Lagi pula, godaan tubuh Phoenix terlalu besar. Selama kamu bisa menjadi pewaris Phoenix, kamu ditakdirkan untuk menjadi orang suci atau bahkan abadi di masa depan. Lebih jauh lagi, Phoenix memiliki bakat alami untuk kelahiran kembali, membuatnya sangat jarang untuk benar-benar mati. Ini juga berarti bahwa, selama kamu dapat memiliki api Phoenix ini, tidak peduli siapa itu, mereka ditakdirkan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik besar di benua Lingxuan. Kunjungi patreon.com/Noice Translations. Sambil menatap cermin harta karun Linglong di depan mereka, kerumunan tidak bisa berhenti mengeluarkan air liur pada pemandangan yang terbentang di depan mereka. Mereka juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Ratu Semua Iblis dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Lagi pula, di seluruh benua Lingxuan, hanya ada satu Phoenix hari ini, Ratu 10.000 Iblis. Dan Ratu 10.000 Iblis bangkit pada waktu yang hampir bersamaan dengan Kaisar Surgawi. Itu terlalu banyak bahkan untuk sebuah kebetulan. Lalu tiba-tiba, sebuah pikiran gila muncul di hati mereka. Mungkinkah rubah kecil ini kemudian berubah menjadi Ratu 10.000 setan? Saat pemikiran ini muncul, ekspresi kerumunan menjadi aneh. Bahkan orang suci iblis itu sama-sama tercengang pada saat ini. Apa yang akan mereka lakukan jika ratu mereka ternyata rubah kecil ini? Bahkan mereka tidak tahu jawabannya. TN****LMAO. Kunjungi patreon.com/Noice Translations. Duduk di singgasana api, Ratu Semua Iblis secara alami memperhatikan tatapan aneh orang-orang di sekitarnya. Dengan pandangan sekilas dia menebak pikiran orang banyak. Apakah menurutmu menjadi Phoenix akan semudah itu? Queen of All Demons mendengus dingin dan berbicara, klan Phoenix kami mengalami kesulitan dalam mewarisi, jadi kami menciptakan Phoenix Fire untuk mewarisi teknik rahasia. Tapi teknik rahasia warisan tetap tersembunyi. Dengan bantuan Phoenix Fire, Phoenix yang diturunkan hanya bisa disebut Pseudo Phoenix yang lahir dengan cacat. Pseudo Phoenix semacam ini hanya bisa mencapai ranah sage paling banyak dan tidak akan pernah mungkin menjadi abadi sejati. Kemudian aura mengerikan yang dimiliki oleh makhluk abadi, dan bahkan dengan sedikit api Phoenix tiba-tiba meledak dari tubuh Ratu Segala Iblis. Ratu Semua Iblis dengan bangga melanjutkan, fakta bahwa aku, Ratu berada di alam kultivasi aku saat ini sudah cukup untuk mengatakan bahwa aku adalah Phoenix yang paling murni, dan Pseudo Phoenix yang diwarisi dengan bantuan api Phoenix tidak sebanding denganku. Namun, bahkan setelah mendengar kata-katanya, ekspresi curiga di wajah orang-orang itu belum surut. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan berkata, Sang Ratu benar, aku juga membaca tentang ini di beberapa buku kuno. Pseudo Phoenix tidak hanya dapat menembus kultivasi abadi tetapi juga memiliki batas besar untuk harapan hidup. Karena Sang Ratu telah hidup selama 10.000 tahun, kita dapat sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan bahwa dia adalah Pseudo Phoenix semacam ini. Mendengar orang ini berbicara, tatapan orang banyak langsung tertuju padanya. Orang yang berbicara adalah seorang pria tua dengan rambut putih pucat tetapi sepasang mata yang tampak penuh dengan kebijaksanaan. Karena itu adalah Yang Mulia Sage, yang tahu segalanya di bawah langit, apa yang dia katakan pasti benar. Yang Mulia Sage adalah seorang abadi kuno yang sangat terkenal di benua Lingxuan. Dikatakan bahwa dia tahu semua masalah benua Lingxuan, dan sekarang setelah dia berbicara, tentu saja, kebanyakan dari mereka langsung mempercayai kata-katanya. Dengan demikian, ekspresi curiga di wajah orang-orang itu berangsur-angsur surut. Sementara itu, Ratu Segala Iblis dengan dingin mendengus di dalam hatinya dan duduk lagi di singgasananya yang menyala, matanya memancarkan kekesalan. Rubah kecil ini menyebabkan orang banyak curiga padanya. Ini adalah unforgivable. Visit patreon.com/Noice Translations. Di dalam cermin harta karun Linglong, Lin Yan dan rubah kecil itu menatap api Phoenix di depan mereka. Ini membuat semua orang di depan cermin penasaran siapa yang akan mengambilnya. Meskipun mereka telah mempelajari kerugian dari warisan Phoenix Flame ini dari Ratu 10.000 Iblis dan Yang Mulia Kebijaksanaan, Lin Yan dan rubah kecil di cermin itu belum mengetahuinya. Jadi masih sangat mungkin bahwa mereka berdua tidak tahan godaan api Phoenix dan menggunakannya untuk kelahiran kembali ke Phoenix. Jika Lin Yan telah menyerap api Phoenix pada waktu itu, aku khawatir Kaisar Surgawi masa depan tidak akan lahir. Melihat bagaimana keadaannya, kerumunan tidak bisa tidak bergumam dalam hati mereka.